ini siapa? Tapak kakinya agak besar. Dia amati lagi tapak kaki itu, tapi itu tapak kaki manusia kok besar ya? Nah, ketika dia lagi bingung, tiba-tiba Mas Galang ini menatap ke arah depannya. Loh, kok ini kayak samudra? Jadi kayak laut di situ, kayak lautan lepas. Mas Galang kan kaget. Loh, kok ada samudra di tengah hutan? Dia itu mencoba untuk ucek-ucek matanya lagi. Loh, meski gak miring mbak. Jadi ini tripodnya itu miring ini, rencang-rencang. Jadi kepala saya kan agak jadi miring ini, tidak tahu ini gimana anak-anak ini. Siap ya? Oke, suwun. Sip, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah pendakian yang datang dari salah satu rencang kita yang bernama Galang. Galang ini domisilinya ada di Surabaya. Dia menceritakan pada tahun 2020 dia mendaki ke Gunung Argopuro via Bremi. Lalu ada cerita apa saja di balik kisah yang dia tuturkan kepada kami? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya biar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan buat rencang-rencang yang sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wes tau cebuyun bae wis ya. Wes tak mulai cerita. Baik, cerita saya mulai. Pada tahun 2010, rencang kita yang bernama Galang dan satu sahabatnya Rusli. Mereka itu sempat mendaki ke Gunung Argopuro ya. Pada waktu itu mereka mendaki melalui jalur Baderan. Nah, seperti yang kita tahu, Gunung Argopuro itu ada dua jalur yang bisa dilewati. Ada Baderan dan ada Bremi. Nah, ini sebelum masuk ke tahun 2020 yang kejadian Mas Galang alami ini, saya ceritakan latar belakangnya dulu pada tahun 2010. Ya, jadi ketika tahun 2010 itu Mas Galang dan satu sahabatnya itu Rusli namanya sempat mendaki ke Gunung Argopuro via jalur Baderan. Nah, pada waktu itu suasana betul-betul bisa dikatakan masa-masa kejayaan mereka berdua. Jadi mereka berdua itu pada waktu itu masih belum menikah gitu ya, masih remaja lah bisa dikatakan. Dan itu adalah masa kejayaan, masa keemasan bagi mereka. Sedang asik-asiknya, masa-masa asik-asiknya mereka. Nah, jadi ini masuk ke tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 Mas Galang ini merasa dia itu kangen untuk kembali lagi pada masa-masa tahun 2010 itu. Ingin mengulang lagi naik ke Argopuro bersama sahabatnya tersebut, Rusli. Jadi pada waktu itu ketika Mas Galang ini sedang bisa dikatakan mengingat-ingat masa-masa itu sambil melihat-lihat foto album-album mereka dulu. Di situ Mas Galang ini berinisiatif untuk menghubungi sahabatnya itu Rusli. Nah, sedikit untuk informasi, jadi pada waktu tahun 2020 Mas Galang itu kondisinya sudah menikah dan memiliki satu orang anak ya, dan satu orang istri. Lalu Mas Rusli pada waktu itu belum menikah, masih single. Nah, padahal Mas Galang dan beberapa teman baik lainnya itu sudah sering kayak agak mengejek si Rusli ini untuk segera menikah pada waktu itu. Nah, akan tetapi Rusli itu selalu menjawab, "Mas, nanti aja lah, gampang menikah itu." Pokoknya Rusli itu karakternya orangnya agak unik ya. Jadi dia itu agak selengean gitu, agak seenaknya sendiri. Karena memang Rusli ini kesehariannya pada tahun 2020 itu dia punya usaha yaitu membuka satu studio musik gitu. Karena kebetulan Rusli ini memang pemain gitar ya, dan dia bisa dibilang jago pada waktu itulah, pada masanya. Nah, kondisinya Mas Galang itu kan sudah menikah
pada waktu itu, dan dia sudah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. Jadi latar belakang pekerjaan mereka itu sangat berbeda, latar belakang karakternya juga sangat berbeda. Akan tetapi mereka itu memang sahabatan, itu bisa dibilang sangat-sangat akrab gitu, kental banget ya, CS kental mulai sejak dari SMP. Karena memang dirasa pada waktu itu Mas Galang bertutur kepada kami menceritakan Rusli ini anaknya selengean, asik, agak sembarangan, akan tetapi dia itu punya rasa solidaritas yang sangat tinggi gitu loh. Maka dari itu Mas Galang itu cocok banget sama si Rusli. Nah, kembali lagi pada tahun 2020 itu, ketika Mas Galang ini sedang mengenang masa-masa tersebut. Nah, setelah mengenang itu kan Mas Galang akhirnya berinisiatif untuk menelpon sahabatnya tersebut yang namanya Rusli. Karena memang sudah lama sekali mereka itu lost contact ya, sejak 2010 sampai 2020 itu. Dan mereka lost contact itu dari tahun 2005 ketika itu Mas Galang itu memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya, memutuskan untuk menikah. Setelahnya agak lost contact, mereka udah jarang sekali, malah dibilang kontak-kontakan kayak semasa remaja dulu. Nah, akhirnya di situ Mas Galang pun telepon sahabatnya si Rusli itu. Diangkatlah sama si Rusli. Halo Rus, piye kabarmu? Weh Lang, piye apik kabarku. Kowe piye kabare? Ya, kamu gimana kabarnya? Balik tanya kan, karena memang udah lama mereka itu ndak kontak-kontakan dan ndak ketemu. Karena sama-sama Surabaya tapi jaraknya itu agak jauh gitu loh. Nah, akhirnya kan di situ Galang itu mengungkapkan keinginannya untuk mengenang tahun 2010 ketika mereka berdua dan beberapa teman baik lain mendaki ke Gunung Argopuro via Baderan pada waktu itu. Nah, di situ Rusli menanggapi, yo ayo kalau mau berangkat kapan? Budal langsung aja, nggak usah pakai lama. Ayo langsung aja berangkat, kata si Rusli kan. Nah, Mas Galang ini merasa senang banget karena ternyata Rusli ini masih juga mau diajak naik gunung setelah mereka itu seperti udah dibilang gantung keril, gantung tas keril, udah nggak pernah naik gunung gitu loh. Akhirnya disepakatilah mereka di telepon itu untuk berangkat berdua saja, karena kontak-kontak teman yang lain itu udah nggak tahu kemana, udah jarang sekali kontak-kontakan. Mereka berdua memutuskan untuk berangkat ke Argopuro, akan tetapi tidak Baderan pada waktu itu jalurnya, tapi via Bremi. Nah, di situ disepakati mereka berangkat itu pada hari Kamis minggu depan. Nah, setelahnya telepon itu ditutup dan Galang itu merasa, wah aku seneng banget iki, wis suwi banget, udah lama sekali ndak naik gunung sama si Rusli. Karena Galang ini ndak tahu kenapa, kalau sama si Rusli ini bener-bener itu sahabatan yang sangat-sangat nyaman gitu loh. Mereka ndak pernah berantem, ndak pernah apa, sahabat yang sangat kental mereka itu. Nah, setelahnya akhirnya Galang kan karena dia senang gitu, dia langsung menuju ke gudang pada hari itu juga, dan di gudang itu diambil lah semua barang-barang yang sudah masuk ke gudang seperti tas keril, trekking pole, lalu sepatu gunung dan lain sebagainya diambil sama si Galang itu, lalu segera dibersihkan. Udah berdebu semua kan karena udah lama sekali tidak dipakai. Wah, ternyata semuanya itu masih ada gitu perlengkapannya Mas Galang itu. Nah, keesokan harinya Mas Galang ini mendapatkan satu telepon, dan Mas Galang ini bingung, ini nomornya siapa ya, kok dia tidak kenal nomor ini. Akhirnya diangkat lah. Halo, assalamualaikum, ini siapa ya? Nah, ternyata yang menelpon itu adalah adiknya Mas Rusli tadi. Jadi mohon maaf ya Mas Galang sebelumnya, Mas Galang ini mau naik ke gunung ya sama Mas Rusli Kamis depan. Oh iya, ada apa ya Kak? Enggak apa-apa Mas, gini Mas, minggu depan hari Jumat itu aku ada akad nikah ke Lamongan. Loh, di situ kan si Galang itu kan kaget, agak kaget. Kok Rusli enggak bilang sama aku, Dek? Tanya si Galang. Yo, Mas Galang tahu sendirilah, sahabatan kan udah lama. Mas itu susah orangnya, kakak itu orangnya susah. Dia itu pokoknya kalau mau A ya harus A. Waduh, kok ngono ki Rusli? Kok gitu Rusli, kata Galang. Nah, setelahnya Galang langsung menelpon si Rusli. Rus, konku piye, adikmu ku arep akad nikah kok malah kowe menyanggupi aku untuk naik gunung gitu, kata Mas Galang kan. Aku wis kangen iki lah karo kowe. Aku ngrasakno kowe kok kowe rasan-rasan, aku rasan-rasan kowe kok telepon aku ngajak munggah gunung. Yo ayo mangkat gunung. Yo ternyata kowe kan
ono akad nikah awakmu ki minggu ngarep adikmu ki lho. Wis gampang lah, yo aja ngono terus. Ayo tetep kowe kudu mangkat nang akad lah. Iku adikmu kok. Lah terus piye yo gampang budal nang gunung kapan-kapan neh. Kapan-kapan lagi kita bisa berangkat ke gunung berdua kata Mas Galang kan. Akhirnya di situ Rusli kan didesak terus sama Galang dan dia itu nurut memang kalau sama Mas Galang. Yo wes aku tak melu adikku wae kata Rusli kan. Aku tak ikut adikku aja. Nah ngono to mosok adik iji-ijine kowe gak melu. Wis kowe melok wae ngono. Ya wes, akhirnya telepon ditutup. Nah setelah ditutup itu Mas Galang kan bingung. Duh, aku udah kadung ambil cuti hari Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari pada waktu itu kan. Karena Mas Galang di salah satu perusahaan kan dia ambil cuti hari Kamis, Jumat, Sabtu untuk naik ke Argopuro itu. Nah ternyata Mas Rusli itu ada akad nikah. Lah bingung kan di situ Mas Galang. Aduh, eman-eman yo apa cuti ini tak batal wae. Tapi piye engko, aduh eman-eman. Jadi Mas Galang itu bingung di situ antara dia sudah ambil cuti, terus dia mau naik gunung sama siapa. Pada akhirnya kan dia mencoba mengontak teman-teman yang lain. Ternyata mereka itu tidak bisa dengan kesibukannya masing-masing. Nah sampai keesokan harinya ada telepon masuk dan itu ternyata dari adik sepupunya yang bernama Ivan. Halo Van, ada apa Van? Kok tumben-tumbenan telepon? Tidak apa-apa ya Mas. Aku dengar Mas Galang kok katanya mau naik ke Argopuro. Lah terus gimana Van? Tidak apa-apa Mas, cuma aku mau menawari aja. Jadi aku sama teman-temanku juga mau naik ke Argopuro via Bremi. Kalau mau Mas Galang bareng sama rombonganku aja. Nah di situ Galang itu agak, aduh gimana ya? Nanti ndak asik gitu loh rombongan si Ivan itu. Ditanyalah sama Galang. Lah rencananya mau berangkat kapan, Van? Ya terserah Mas Galang aja yang senior, kata Ivan. Nanti tak koordinasikan sama teman-temanku. Akhirnya kan di situ Galang, kalau hari Kamis gimana minggu depan? Ya enggak apa-apa, nanti tak koordinasikan dulu Mas sama teman-teman. Nanti Mas Galang tak kabari. Oh ya sudah kalau gitu. Telepon ditutup. Nah, enggak selang begitu lama, Ivan telepon lagi. Ternyata sudah dikoordinasikan dengan teman-temannya kan, dan teman-temannya pun setuju. Akhirnya sepakatlah Mas Galang ini, Ivan dan rombongan dari Ivan itu berangkat pada hari Kamis menuju ke Gunung Argopuro via Bremi. Nah, setelah telepon itu kan Mas Galang agak mikir, nanti kalau rombongan itu tidak enak gimana ya? Karena memang Mas Galang itu tidak pernah naik ke gunung selain dengan sahabat-sahabat baiknya gitu loh. Apalagi si Rusli itu, mereka sering sekali naik gunung berdua. Jadi ada ketakutan tersendiri dari diri Mas Galang, nanti rombongan dari adiknya itu, adik sepupunya ndak enak, ndak asik gimana ya. Dia telepon lagi sama si Ivan itu, diangkat sama Ivan. Ada apa lagi Mas Galang? Gini Ivan, maaf ya sebelumnya aku tak tanya, itu rombonganmu asik-asik ndak anaknya? Wah asik-asik Mas, anaknya asik-asik. Ada juga kok beberapa yang sudah pernah naik ke Argopuro itu via Bremi. Oh kayak gitu. Oh ya udahlah kalau gitu. Kalau menurut kamu asik tenan ya asik ya. Asik-asik Mas, santai aja kata si Ivan kan. Akhirnya setelah itu ditutuplah telepon. Nah singkat cerita, hari Kamis itu tiba, minggu depannya itu kan, dan mereka itu bertemu di salah satu terminal yang ada di kota Surabaya, yaitu terminal Bungurase. Nah sesampainya di sana mereka udah kumpul semuanya kan, Ivan, terus Mas Galang. Ivan ini beserta rombongannya ya di situ ada 7 orang dengan si Ivan itu. Akhirnya mereka beli tiket bus, berangkatlah mereka dari Bungurase itu menuju ke terminal Probolinggo. Mereka berangkat. Nah singkat cerita mereka sampailah di terminal Probolinggo. Dari terminal Probolinggo tersebut mereka semua langsung menuju ke basecamp Bremi. Mereka menuju ke basecamp Bremi. Nah sampai di basecamp Bremi itu mereka udah sore, udah cukup sore ya, sekitaran jam 5 sore itu lebih lah. Nah sesampainya di sana mohon maaf, Mas Galang ini langsung menata kerilnya itu di basecamp. Nah basecampnya itu masih berupa seperti rumah penduduk gitu ya, rumah penduduk untuk pos perizinan untuk Simaksi gitu. Nah setelahnya Mas Galang ini naruh kerilnya, Ivan dan teman-teman lain juga merapikan kerilnya di situ. Mas Galang memutuskan untuk mandi bersih-bersih diri di basecamp itu. Nah teman-teman yang lain juga.
Mas Galang ini punya rencana untuk, jadi besok mereka akan berangkat keesokan harinya pagi-pagi mulai ngetrek, dan malamnya ini Mas Galang punya rencana untuk akrab dengan temennya Ivan ini. Jadi biar akrab gitu, kayak malam keakraban lah. Mas Galang ini mau mengajak teman-teman dari adik sepupunya itu ngopi-ngopi gitu. Nah, sehabis membersihkan diri mandi itu, Mas Galang kan langsung menuju ke depan base camp. Dia menghampiri si Ivan kan di situ, adiknya. Nah, belum sempat Mas Galang ini bilang sama Ivan untuk nanti malam ngopi, tiba-tiba satu teman dari Ivan ini berucap di situ, "Mas, kita langsung naik aja nanti malam." Loh, kan kaget di situ Mas Galang kan. "Kok nanti malam langsung ngetrek? Apa ndak besok pagi aja?" kata Mas Galang kan. "Ndak Mas, sudah ngetrek aja nanti malam," kata satu teman Ivan itu. "Aku udah biasa kalau lewat sini, tenang aja, tenang." Jadi nampak di situ teman Ivan itu yang bernama Edi, lagaknya itu agak bisa dibilang apa ya, sok-sokan gitulah menurut penuturan dari Mas Galang ini. Akhirnya kan Mas Galang ini agak gimana gitu ya, dia itu agak melirik si Ivan, tapi cuma melirik, dia seperti memberi kode kalau ini temenmu ini gimana kok sama orang yang lebih tua itu seperti nggak punya adab. Jadi lagaknya itu kayak sok-sokan gitulah si Edi itu, sambil dia tengkring gitu kakinya. Terus dia itu bilang, padahal di situ ada Mas Galang. Jadi rentang umur mereka pun sebenarnya agak jauh gitu, hampir 10 tahun. Tapi kok mereka itu lagaknya nggak punya adab gitu sama orang yang lebih tua. Tapi cuma dibatin aja sama Mas Galang. Ya wis lah, anak-anak sekarang itu Jan, udah cuma seperti itu aja Mas Galang. Setelahnya Mas Galang ini pesan kopi, dan pada waktu itu udah menunjukkan setengah 7 malam gitu, habis maghrib, habis Mas Galang ini melaksanakan sholat. Nah, di situ sebentar Mas Galang ngopi dengan Ivan, ngobrol. Setelahnya Edi ini bilang lagi sama Mas Galang dan teman-teman lain, "Iya, ayo langsung gawe wo. Jadi ayo gimana, langsung naik aja." Di situ Mas Galang ini lagi-lagi seperti menghela nafas gitu ya, menyabari dirinya sendiri. Dan ternyata Edi itu datang di situ bersama pacarnya yang namanya Ika. Oh, pantas saja menurut Mas Galang kan, kalau dia itu agak tengil, seperti ingin membuktikan gitulah, mungkin ya karena ini darah muda gitu. Mas Galang ini berusaha untuk, oh yo bener wae, yos lah ben lah, kata Mas Galang. Namanya juga anak muda. Nah, setelahnya kopi dihabiskan, rokok itu dibuang sama Mas Galang kan, mereka pun mempersiapkan diri. Nah, sebelum mereka berangkat itu ada salah satu warga yang rumahnya berfungsi untuk posimaksi tersebut bilang sama rombongan Mas Galang dan Ivan itu, "Mas, apa ndak besok aja? Bener Mas ini." Nah, salah satu warga itu menunjuk Mas Galang, karena warga itu sempat tadi mendengar kalau Mas Galang itu menyarankan untuk berangkat itu besok pagi aja. Nah, di situ Edi menjawab lagi, "Ndak apa-apa Mas, udah biasa aku kok naik ke sini. Udah ndak apa-apa, ndak ada apa-apa, aku tahu jalannya, udah tenang aja." Edi itu seperti tengil gitu loh. Mas Galang kan cuma diem aja. Nah, warga itu sekali lagi memberitahu, menyarankan, "Besok aja Mas, karena jalur sini kan masih rawan, nanti kalau ada babi hutan, kadang-kadang juga masih ada macan gitu kan. Udah enggak apa-apa Mas, aku juga udah pernah naik kok lewat sini, enggak apa-apa malam-malam, udah tenang aja, aku tahu jalannya." Lagi-lagi Edi menjawab seperti itu. Oh ya sudah, warga itu pun mas-masnya angkat tangan kan, ya udah terserah kalian aja, yang penting hati-hati, kata masnya. "Siap Mas, siap," kata Edi, Ivan, dan teman-teman lain. Berangkatlah mereka masuk ke jalur pendakian Gunung Argopuro via Brami. Nah, mereka jalan sekitaran habis Isya itu, 7:30 lebih. Mereka jalan kan. Nah, setelah agak lama mereka jalan di jalur pendakian itu, akhirnya mereka itu bertemu seperti kayak apa, pertigaan, persimpangan gitu ya. Persimpangan, ada jalur yang lurus, ada jalur yang ke kanan. Nah, di situ posisi jalannya kan si Edi itu sebagai leader gitu di depan ya, disusul teman-teman yang lain. Paling belakang itu Mas Galang waktu itu jadi sweeper. Jalan lah, si Edi ini ambil jalur yang kanan. Mas Galang itu agak apa ndak jalur yang lurus ya tadi. Akan tetapi Mas Galang ini ndak berani protes dulu, karena pada waktu tahun 2010 bersama Rusli, sahabat dan teman-temannya naik ke Argopuro itu, dia kan lewatnya Baderan. Tapi turunnya memang lewat Bremi pada waktu itu Mas Galang itu. Jadi pada tahun 2010 itu seperti lintas jalur gitulah. Nah, itu kan agak, dulu aku turun kayaknya kok dari gerbang itu masuk ke Argopuro
keluar itu lewatnya jalur yang lurus tadi, kok ini ambilnya ke kanan, agak kayak gitu kan Mas Galang itu. Tapi dia tidak berani berucap karena dia juga masih ragu. Ya wis lah, aku ikut aja dulu. Jalanlah mereka jalan itu hampir 1,5 jam, lama sekali. Akhirnya Mas Galang ini kan sempat bilang, sik berhenti dulu. Akhirnya teman-teman yang lain yang di depan kan berhenti. Dia bilang sama Edi, ini tidak beres ini, jalurnya salah, kita ambilnya tadi yang lurus. Nah di situ Edi lagi-lagi menjawab, mas tenang wae mas, tenang aja, tenang, santai aja, ini udah benar jalurnya. Oh ya wes kalau kayak gitu. Lanjutlah mereka jalan. Mas Galang itu sudah curiga ini jalurnya salah, karena sepertinya dulu dia turun dari Baderan, turunnya lintas jalur lewat Bremi itu dari gerbang yang ada gapura masuk itu sampai di base camp itu udah ada 1 jam. Ini kok udah 1 jam lebih, apa jalannya terlalu pelan gitu kan Mas Galang ini. Akhirnya jalan lagi, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya tersebut. Nah jalanlah, dilihat jam tangannya sama Mas Galang, 2 jam lebih 15 menit. Ini udah tidak beres. Akhirnya Mas Galang berteriak lagi di situ, stop semuanya, stop, berhenti semua. Ada apa lagi mas, kata Edi. Salah jalur ini, fix salah jalur kita. Ini 2 jam lebih, tidak mungkin ini. Tidak mungkin sampai 2 jam gitu maksud Mas Galang kan. Paling cuma 1 jam lah lama-lamanya. Akhirnya di situ Edi pun, yaudah gimana mas? Kita balik lagi ke pertigaan tadi, persimpangan. Nanti kita ambil yang lurus saja. Ini salah kita, salah jalur. Nah di situ karena Edi juga mungkin merasa, iya kok lama sekali gitu kan, kok tidak sampai ke gerbang. Dia pun ikut belok. Akhirnya Mas Galang ini yang jadi leader kan. Mereka semua belok, balik lagi mereka menuju ke tadi awal pendakian yang di pertigaan itu. Akhirnya mereka sampai di sana. Nah sesampainya di sana, mereka mengambil jalur yang tadi lurus ya. Mereka akan tadi ke kanan itu yang nyasar 2 jam. Dan balik itu mereka 2 jam lagi, jadi total 4 jam. Dan pada waktu itu mereka berangkat 7:30. Pada waktu itu kan karena bolak-balik ke sasar itu tersesat sampai 4 jam. Akhirnya kan itu udah hampir jam 12 malam kan. Mereka ambil jalur ke lurus itu. Lurus mereka jalan, tidak sampai 45 menit, cuma 40 menit mereka udah sampai gerbang masuk ke Gunung Argopuro itu. Nah di situ mereka sempat berhenti dulu untuk minum kan, karena mereka tadi kecapean. Nah di situ Ika juga pacarnya Edi minta berhenti. Yang berhenti dulu, bilang sama si Edi. Yo yang mandek sih, berhenti dulu. Mereka pun semuanya berhenti di situ, termasuk Mas Galang dan Ivan juga berhenti semuanya. Nah di situ mereka menyempatkan diri untuk minum air mineral ya, dan merokok lah yang cowok itu 1 batang. Di situ nampak wajahnya Edi itu agak seperti malu gitulah, seperti karena dia salah tadi ambil jalur. Nah akhirnya Mas Galang ini mencoba mengerti suasana, mencairkan suasana, dan Mas Galang ini mencoba untuk akrab dengan mereka, mengajak mereka semua ngobrol biar suasananya itu cair lah. Nah di situ Mas Galang sempat bilang sama Ivan dan teman-temannya itu untuk gimana kita berdoa dulu aja dulu. Tadi kan kita masuk ke jalur pendakian kan belum sempat berdoa. Dibiasakanlah kalian ini kalau masuk itu berdoa bareng-bareng bersama, minta keselamatan, kelancaran kalau lagi di gunung, di mana saja lah. Kalian itu harus kompak, kata Mas Galang kan. Mereka itu nampak di situ cuma kayak diem gitu, kayak bolah, kayak cuek aja dengan Mas Galang ini. Mas Galang itu sempat setelah dia berucap seperti itu agak terselip gitu rasa rindu dengan teman-temannya. Aku kok kangen yo sama teman-temanku gitu. Dia cuma batin sama teman-teman pendakiannya dulu, termasuk si Rusli, terutama malah si Rusli itu. Aku kok kangen Rus sama kamu Rus. Jadinya kayak gini, dulu kita selalu kompak apa-apa kok ini kok kayak gini ya, kayak apa ya, kayak semrawut gitu. Kalau bahasa sekarang itu apa ya, kayak rungkat gitulah. Kok kayak gini banget. Akhirnya di situ Mas Galang ngomong lagi, ayo semuanya berdoa, agak kencang dia ngomongnya kan. Akhirnya semuanya berkumpul di situ. Nah mereka akhirnya berdoa bersama-sama, ayo berdoa dimulai. Nah setelahnya Mas Galang ini bilang, gimana kita kalau langsung lanjut perjalanan aja, ini kita masih agak jauh untuk menuju ke Taman Hidup gitu kan. Setelah di gerbang itu mereka jalan kan mau menuju ke Taman Hidup. Nah akhirnya mereka semua setuju, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Hidup. Nah jalanlah mereka dengan kondisi jalur yang sangat gelap, karena itu udah jam 12 malam, bener-bener gelap pada waktu itu pokoknya. Jadi vegetasi itu udah mulai masuk kan rapat. Nah, mereka itu udah mulai ngerasain sisi mistis gitu, horornya lah. Apalagi di situ ada cewek si Ika. Lah,
agak lama mereka itu udah jalan, tiba-tiba pacar dari Edi yang namanya Ika ini seperti kaget di situ, terkejut gitulah. Aduh, apa itu mas, kayak panik gitu kan, karena dia cewek dan dia itu belum pernah mendaki gunung sama sekali. Nah mungkin itu Edi itu ngajak Ika untuk biar tahu, ini loh hobiku ini naik gunung keren, jadi pacarnya biar tahu, mungkin seperti itu si Edi pada waktu itu. Nah di situ akhirnya Mas Galang kan yang jalan paling belakang kan menyusuli Ika yang ada di tengah. Ada apa kak, ada apa? Mas aku kok tadi lihat kayak ada yang lewat, kayak putih-putih gitu. Wih cepet banget mas. Mas Galang kan coba udah diem. Kak, ini tak kasih tahu ya. Pokoknya kalau kamu melihat sesuatu ketika mendaki, apalagi ini di gunung, jangan diomongin, jangan dibicarakan ketika kamu masih berada di lokasi ini, masih berada di gunung, di pendakian, tidak boleh ya Pak Malik. Nanti kalau kita pulang aja, tapi aku takut mas. Iya aku tahu kamu takut, tapi lebih baik disimpan. Pokoknya kamu melihat apa saja, kamu mengalami apa saja, jangan dibicarakan walaupun ini dengan teman dekatmu, jangan sampai dibicarakan. Akhirnya ikan si Ika ini kan nurut ya sama Mas Galang. Iya mas, maaf mas, tidak apa-apa ya. Nanti lagi jangan bilang, udah kamu diem aja, nanti gampang kalau pulang. Iya mas. Nah setelahnya mereka pun lanjut jalan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai pada akhirnya mereka sampai di Taman Hidup. Nah di Taman Hidup itu nampak di situ seperti ada danau gitu ya, kayak ada danau. Mereka sampai di Taman Hidup itu sudah masuk ke waktu subuh, udah tarhim itu. Pokoknya udah jam 4-an lah, setengah 4 lebih. Nah ini mereka sampai di situ, Mas Galang ini bilang sama teman-teman yang lain, udah kita mendirikan tenda aja di sini karena kondisinya udah kecapean, kita udah lama banget jalan. Nah di situ Edi itu seperti menyela. Sik mas, bentar, yang teman-teman lain ini siap nggak untuk lanjut lagi? Kalau lanjut lagi siap ya enggak apa-apa. Lah Mas Galang itu cuma menghela nafas saja. Ya wes terserah kamu aja, wong kamu leadernya gitu. Itu anggotamu semua, kata Mas Galang kan. Akhirnya ditanya semua di situ, dan teman-teman yang lain yang ada di situ termasuk Ivan juga lebih sepakat dengan usulan daripada Mas Galang ini. Karena mereka juga udah sangat lelah karena tadi sempat tersesat ya, hampir 2 jam tersesat, balik lagi 2 jam jadi 4 jam, mereka capek sekali. Pada akhirnya sampai di Taman Hidup itu udah subuh, masa mereka enggak mau istirahat. Nah di situ Mas Galang ini agak sebel memang sama Edi. Ini kamu gimana? Kamu itu kan leadernya, pimpinan, tapi dibatin aja. Kok enggak tahu anggotamu itu capek semua? Akhirnya didirikanlah tenda di Taman Hidup itu. Didirikan tenda. Nah setelahnya Mas Galang ini, karena Edi ini seperti tidak menginstruksikan sama teman-temannya untuk besok, Mas Galang ini berusaha untuk mengambil inisiatif. Ed, ini gimana Ed? Besok mau gimana? Ya terserah aja mas, mau gimana? Loh, kan agak kaget Mas Galang ini. Kamu ini gimana kok leadernya kok seperti cuek gitu, masa bodoh? Ya slide gini ya, aku tak ambil inisiatif. Ini tak ngomong sama teman-teman lain untuk keesokan harinya kita mau gimana. Ya terserah saja sama Mas Galang. Oh ya wes kalau kayak gitu. Ya Mas Galang ini bilang sama teman-teman lain, iki tenda kan udah berdiri ya, jadi besok kita melanjutkan perjalanan tengah hari saja siang. Kalian pada tidur dulu aja, capek, biar energinya besok kumpul lagi, kata Mas Galang. Dan teman-teman pun kayak tidak memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh Mas Galang. Jadi mereka itu masih ada yang ngobrol-ngobrol, masih ada yang kayak apa namanya, bercanda di situlah pokoknya. Nah Mas Galang ini kan agak sebel. Dia menghampiri adiknya, sepupunya itu, si Ivan. Van, temanmu itu gimana Van? Itu terutama si Edi, kok dia kan leader kok malah kayak gitu. Nggak tahu itu mas, memang orangnya kayak gitu, susah. Yaudah Mas Galang yang sabar aja ya mas. Yo aku sabar Van, tapi kok kayak gitu banget si Edi itu sebagai leader kan. Kamu kan udah bolak-balik tak ajak naik, itu dibilangin tuh temenmu nanti. Kalau udah turun dari sini kamu bilangin ya, jangan kayak gitu. Yo mas siap mas, siap. Nah di situ Ivan siap-siap aja karena dia juga udah kelihatan menguap terus, ya udah ngantuk sekali, dan pada akhirnya Ivan ini tertidur. Nah setelahnya sampai matahari itu udah agak terbit gitulah, jam 5:15, hampir setengah 6 udah terbit malah. Mereka itu baru saja pada masuk ke dalam tenda gitu loh, baru mau menuju ke tidur. Nah di situ Mas Galang akhirnya kan agak batin aja ya lagi. Jadi dia itu merasa kangen lagi dengan sahabat-sahabatnya, apalagi si Rusli. Duh, kene mbek kanca-kancaku mbiyen enak ya, kompak, gak ngene kejadiane.
Tuh, jadi agak menyesal Mas Galang itu naik pada waktu itu. Jadi seperti pendakian yang ada penyesalan pada waktu itu. Akhirnya Mas Galang ini belum ngantuk, memang dia akhirnya ya wis lah aku tak ke jalan-jalan aja. Nah, Mas Galang ini jalan-jalan di sekitaran danau yang ada di Taman Hidup itu Gunung Argopuro. Dia duduk di tepian danau. Nah, di situ seperti dia melempar-lempar seperti kayak batu kecil, apa kan, sambil dia itu melamun. Teman-temannya dulu lah pokoknya, apalagi si Rusli, dia itu sempat seperti berucap lirik, terus ini mbek kowe enak Rus, kalau sama kamu enak Rus. Jadi pokoknya asik lah batin Mas Galang ini. Jadi dia itu melihat di lokasi-lokasi tersebut ketika dulu Mas Galang ini 10 tahun yang lalu bersama teman-teman karibnya itu, terutama si Rusli, asik lah di situ pokoknya mereka itu. Dia teringat momen-momen itu, masa-masa itu. Jadi seperti dia menitikkan air mata. Aku kok kangen sekali ya sama Rusli terutama. Pokoknya seperti itu, dia merasa rindu sekali dengan sahabatnya itu. Nah, setelahnya Mas Galang ini pun memutuskan untuk kembali ke tenda setelah itu. Nah, dilihatnya di tenda udah pada tidur semua. Akhirnya Mas Galang ini berinisiatif, ya wes lah aku tak masak dulu. Jadi mereka nanti bangun itu biar langsung makan sarapan dan langsung lanjut jalan biar tidak terlalu lama gitu. Inisiatif dari Mas Galang. Akhirnya Mas Galang masak. Setelah masak, Mas Galang pun tidur. Nah, singkat cerita, jam 10-an itu Mas Galang udah bangun. Jam 10 siang Mas Galang bangun. Dia lihat di situ masih pada tidur semua. Akhirnya Mas Galang kan mencuci mukanya. Setelah itu bangunin mereka semua yang ada di situ. Ayo bangun. Ini udah siang, ayo bangun semuanya, bangun sarapan dulu, makan. Nah, bangunlah semua yang ada di situ. Bangun semua. Dan mereka itu langsung sarapan karena memang Mas Galang kan sudah masak tadi itu untuk mereka. Mereka langsung makan. Nah, setelah makan, Mas Galang ini sempat bilang sama semuanya yang ada di situ. Ini satu orang ambil air ya, pakai botol yang besar itu, botol air mineral yang besar ukuran 1,5 liter. Itu diambil, dikebai semua, dipenuhi, satu orang bawa satu, kata Mas Galang. Nah, di situ nampak seperti dicuekin gitu loh, seperti masa bodoh mereka itu. Ya Mas, ya udah, pokoknya udah gitu aja, ya. Tapi mereka itu terlihat ngobrol bercanda sampai pada akhirnya yang direncanakan Mas Galang untuk berangkat pada jam 11 pada waktu itu, setengah 12-an, itu jadi molor waktunya sampai akhirnya itu jam 1 siang. Jam 1 siang itu mereka baru packing semuanya. Mas Galang itu lagi-lagi sebel. Nah, Mas Galang itu bukan sok-sokan dia itu senior pada waktu itu, menuturkan kepada kami itu dalam ceritanya. Akan tetapi karena memang tidak ada sama sekali inisiatif dari leader tim si Edi itu. Akhirnya Mas Galang itu kan selalu cari inisiatif ya. Kalau Mas Galang tidak cari inisiatif, ini bisa berabe gitu kan, bisa ribet nantinya, molor terus. Itu aja sudah dicari inisiatif, mereka itu masih seperti kayak anak kecil sekali kan pada waktu itu. Jadi mereka bercanda itu sampai molor. Jam 1 siang mereka packing dan selesai itu setengah 2 lebih lah. Kan agak jengkel Mas Galang itu. Ini udah tak estimasikan waktu kok kalian ini. Ya Allah, gimana ya? Nah, setelahnya mereka semua berjalan kan menuju ke Cemara 5. Nah, di situ Mas Galang itu sempat bilang lagi karena dia menjadi sweeper jalan paling belakang. Jalannya agak cepet ya. Kita kalau udah cepet nanti sampai Cemara 5 kedalon, terlalu malam gitu kata Mas Galang kan. Akhirnya di situ Edi itu cuma kayak gini dari depan. Siap Mas, jalanlah mereka. Mereka jalan itu pelan sekali dan sesekali itu mereka berhenti. Bahkan ketika sekali berhenti itu agak lama, mereka bercanda gitu kan. Mas Galang itu agak sebel. Kok ini berhenti lama sekali? Lah kapan sampainya gitu batin Mas Galang kan. Dia lagi-lagi itu agak menegur Ivan. Van, kok lama sekali ini berhentinya? Ayo jalan lagi. Nah, Mas Galang aja langsung, ayo Mas. Mas Galang yang ini aja, yang jadi leader aja. Ya jangan toh, aku udah enak sama Edi. Kan leadernya si Edi. Enggak apa-apa Mas. Ya, Mas Galang aja yang depan. Aku udah enak Mas, negur Edi terus. Karena dia anaknya emang kayak gitu, kata si Ivan kan. Oh yus lah, terserah aja aku ngikut. Nah, karena aku juga ngikut rombongan kalian. Kayak gitu kan kata Mas Galang. Yus Mas, yang sabar ya Mas, yo kata Ivan. Yo Mas, maklum lah Mas, anak-anak muda Mas ini. Yo udah enggak apa-apa. Aku cuma bilang aja kata Mas Galang itu kan. Nah, mereka itu jalan terus dan sampai pada akhirnya mereka sampai di Cemara 5 itu, Cemoro 5.
pada waktu itu kan udah gelap gitu kan, udah malam karena mereka mulai jalan dari tadi Taman Hidup juga mereka udah siang sekitaran 1:30 kan. Di situ udah gelap. Sesampainya di situ akhirnya Mas Galang ini bilang sama Edi, ini gimana Ed? Mau dilanjut apa gimana Ed? Ya dilanjut wae Mas. Masa enggak dilanjut? Ini beneran mau dilanjut? Ya dilanjut. Ini masih pada kuat enggak? Teriak si Edi di situ kan. Masih Ed. Nah itu kan masih pada kuat. Ya yuk kita lanjut aja Mas. Enggak apa-apa. Ini udah malam loh. Maksud saya udah malam Mas Galang. Itu juga ada pacarmu itu, kasihan. Enggak apa-apa, pacarku siap kok Mas. Dia masih kuat. Oh ya udah kalau gitu, kata Mas Galang kan. Ya wes, manut aja aku. Nah setelah di Cemoro Limo itu, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah mereka itu jalan-jalan dan waktu itu sudah menunjukkan jam 9:30 malam pada waktu itu di tengah perjalanan dari Cemoro Limo itu. Nah akhirnya kan di situ mereka berhenti. Nampak Edi itu stop berhenti di depan kan. Akhirnya mereka berhenti di situ. Nah nampak Edi ini agak kelelahan di situ kan. Nah Mas Galang kan menghampiri Edi. Iya Ed, gimana? Kamu capek? Ya agak kesel lagi Mas aku. Ya sudah kita di sini saja istirahat. Tapi Mas, tanggung ya Mas. Jalan lagi aja biar sampai pos berikutnya. Gak aja dipaksa kamu kata Mas Galang kan. Jangan dipaksa badanmu itu. Udah kalau capek ya kita ngecamp aja di sini. Nah akhirnya Mas Galang memberi inisiatif itu, tumben-tumbenan Edi itu nurut karena mungkin dia sendiri merasa udah capek di situ kan. Akhirnya kan, yowes kita berhenti aja ya di sini ya, dulu camping di sini. Dan teman-teman yang lain pun setuju. Ya kita camping aja di sini. Akhirnya mereka mendirikan tenda di situ. Nah setelah tenda berdiri, mereka itu asik ngobrol bercanda. Jadi kayak nggak ngurusin mereka itu mau makan apa. Padahal mereka kan belum makan malam pada waktu itu kan. Akhirnya Mas Galang ini sempat tanya, lendak masak? Logistiknya masih masih banyak Mas. Mas Galang mau masak Mas enggak apa-apa Mas, kami nanti aja. Jadi seperti kayak menyepelekan gitulah si Edi ini dan teman-temannya. Akhirnya kan Mas Galang agak sebel di situ ya. Masak apa ya, gak sah Mas. Nah setelahnya Mas Galang ini duduk-duduk, dia merokok, dia cuma nyeduh kopi. Nah ketika sedang santai, sedang menikmati kopi hangatnya itu, Mas Galang tiba-tiba ingat, loh tadi kan anak-anak ini tak suruh bawa, arek-arek ini tak suruh bawa air dari Taman Hidup satu-satu. Akhirnya Mas Galang ini tanya di situ sama Edi, air tadi pada bawa enggak satu-satu? Aku kan tadi udah bilang bawa air satu-satu karena mata airnya di sana, di sini enggak ada. Akhirnya kan di situ nampak Edi itu kayak diem gitu loh, kayak enggak gubris. Mas Galang tanya, terus yang lain ini airnya tadi bawa enggak? Diem aja mereka semua di situ. Nah dia mau tanya sama si Ivan pada waktu itu, adik sepupunya kan. Dilihat di tenda, Ivan ini udah tertidur, ngorok dia. Waduh, Ivan turu, udah tidur. Nggak enak kan, mau bangunin, kasihan juga, kelihatan capek. Akhirnya tanya lagi sama teman-teman yang lain di situ. Gimana, airnya bawa enggak? Aku kan tanya ini, airnya bawa enggak? Mereka itu seperti cuek aja. Dan itu nampak mereka itu enggak bawa. Kayak menunduk setelah itu sih, kayak merasa salah tapi berusaha untuk kayak enggak gubris gitu kan. Akhirnya Mas Galang ini kan agak kencang di situ ngomongnya. Dia udah kayak meletup emosinya, agak tersulut dia. Kalian ini gimana? Apalagi kamu, Ed. Kamu tak liatin sebagai leader kok kayak gitu. Kamu kan dan teman-teman ini tak suruh bawa air. Kok enggak bawa air, enggak ada mata air. Terus kita itu mau masak apa ini? Mau makan apa? Terus minumnya itu apa? Air itu tinggal 2 botol gede itu, 2 botol besar. Diminum segini orang banyaknya. Sama buat masak. Kamu itu gimana Ed sebagai leader? Kalian juga ini tak suruh bawa air kok susahnya minta ampun. Kalian naik gunung itu ya harus kompak, jangan kayak gini lah. Aku itu cerewet bilang dari tadi karena ini kalau udah kayak gini kejadiannya kita tidak ada air. Gimana? Kita mau cari di mana kayak gini? Kan agak marah di situ Mas Galang itu kan. Akhirnya Mas Galang ini kembali ke tendanya. Dia ambil botol-botol yang kosong ya. Terus dia bilang sama teman-teman lain, coba botolnya dikeluarin kalian semua. Dan ternyata botol mereka semua itu memang kosong ya. Ada tapi ada sisa gitu loh sedikit. Jadi mereka itu jelas tidak ambil air di Taman Hidup. Ya seperti yang Mas Galang ini instruksikan sebelumnya. Mas Galang itu saya ya benar-benar jengkel pada waktu itu.
Akhirnya dia berucap di situ, ya wes gini wae, ya udah gini aja, ayo siapa yang mau ikut aku nyari air. Nah ketika Mas Galang itu menawarkan seperti itu pada diem semua, nunduk semua termasuk leadernya si Edi. Ayo siapa? Ayo anterin aku ambil air. Waduh, aku takut Mas kalau di tengah hutan malam-malam. Lah Mas Galang ini sempat batin, lah kamu itu gimana, katanya pendaki, katanya sering naik gunung kok kayak gitu, tapi tidak dia ucapkan karena dia sudah benar-benar sekel itu hatinya, mau ngomong tapi tidak bisa. Ayo yang lain, selain Ika, selain yang cewek itu kan pacarnya Edi, selain Ika, ayo siapa yang mau nemenin aku ambil air. Di situ nampak menunduk semua seperti tidak gubris gitu, entah kenapa. Dan oh ya wes ini benar, tidak ada yang mau nemenin aku ambil air, kata Mas Galang kan. Benar-benar mereka itu diem, ya wes lah kalau kayak gitu. Akhirnya Mas Galang ini jalan sendiri berusaha untuk cari air di tengah gelapnya hutan pada malam itu kan. Dia itu sempat sebel, jengkel sekali dengan rombongan dari adik sepupunya si Ivan itu kan. Rombongan itu dia itu agak jengkel sekali, akan tetapi mau diluapkan itu udah tidak bisa saking jengkelnya. Dia itu cuma berusaha meredam itu. Ya lah aku tidak boleh marah, aku lagi ada di pendakian, ya Allah ini ujianku. Nah ketika dia sedang jalan mau ngambil air itu, dia itu seperti teringat lagi dengan kekompakan timnya pada waktu itu, teman-teman karibnya itu. Ya Allah dulu aku kompak sekali naik gunung itu, tidak kayak gini, ini kok bisa ada pendaki yang sok-sokan gini, kata batin Mas Galang kan. Udah sok-sokan, mereka itu kayak malas-malesan naik gunung, tapi kok naik gunung itu buat apa, esensi dari pendakian mereka itu apa, batin Mas Galang kan. Tapi yowes lah, tidak apa-apa. Meskipun pendakian itu dia itu penuh penyesalan, dia rasakan itu betul. Jadi dia itu teringat lagi dengan sahabat paling akrabnya si Rusli. Dia itu senyum-senyum sambil jalan, terus ini ono gue, aku seneng banget nih, aku kangen banget deh gue. Nah memang Mas Galang ini akrab sekali dengan Rusli. Pokoknya Rusli itu sesuatu sosok yang seseorang yang sangat something spesial gitulah. Bagi ada sesuatu yang spesial dari diri Rusli gitu bagi Mas Galang. Dia tuh mengingat-ingat masa-masa sama Rusli naik gunung, sering berdua ke Arjuno, ke Semeru dan lain sebagainya. Pokoknya anaknya itu asik Rusli. Karena dia itu memang agak sembarangan selengean, karena dia itu agak musisi gitulah, karena dia agak seniman. Nah, akhirnya jalanlah terus Mas Galang itu mencari air. Nah, ketika Mas Galang ini sedang meraba-raba lokasi mana yang ada airnya, tiba-tiba Mas Galang itu melihat sebuah batu yang agak besar. Nah di situ Mas Galang ini melihat ada tapak kaki agak besar di situ. Jadi tapak kaki itu seperti bekas menginjak air gitu kan. Airnya kan ada tapakannya di batu itu. Diterangin menggunakan headlamp kan, loh ada air berarti di sini karena ada air itu. Tapi ketika itu Mas Galang juga setelahnya ini, loh kok ada tapak kaki, tidak pakai sepatu gunung gitu loh. Ini siapa? Tapak kakinya agak besar. Dia mata lagi tapak kaki itu, tapi itu tapak kaki manusia kok besar ya. Tapi ada air di situ, pasti berarti karena itu ada yang basah tapakan kaki itu. Entah itu kaki siapa, batin Mas Galang. Nah ketika dia lagi bingung, tiba-tiba Mas Galang ini menatap ke arah depannya. Loh, kok ini kayak samudra? Jadi kayak laut di situ, kayak lautan lepas. Mas Galang kan kaget. Loh, kok ada samudra di tengah hutan? Dia itu mencoba untuk ucek-ucek matanya lagi. Loh, beneran kok ada lautan di situ? Ada samudra. Dia kan agak kaget di situ. Kok ada samudra ya? Kok bisa-bisanya diucek-ucek lagi matanya? Ini bener lautan. Loh, dia itu bingung di situ. Ketika dia lagi bingung, tiba-tiba Mas Galang itu mendengar ada suara perempuan seperti tertawa itu di telinganya, menyeramkan sekali menurut penuturan Mas Galang. Mas Galang kaget, astagfirullahaladzim, apa itu barusan? Siapa yang tertawa? Dia itu melihat ke sisi kiri kanannya, benar-benar senyap, vegetasi hutan itu sangat rapat gitu. Dan Mas Galang itu tidak tahu lokasi itu namanya apa. Sehabis dari Cemoro Limo tadi itu, pos itu, mereka kan berhenti di tengah-tengah perjalanan setelah Cemoro Limo itu. Tidak tahu itu lokasi namanya apa. Pokoknya di situ seperti ada sebuah lembah gitu. Nah Mas Galang itu tidak tahu di situ lokasi nama tempatnya itu apa. Nah dia kaget sedang mencari sumber suara dari tadi suara perempuan yang seperti tertawa menyeramkan. Tiba-tiba
Dari arah kejauhan di sisi kanannya, Mas Galang ini melihat, loh kok kayak ada orang yang jalan, diamati terus pakai headlamp. Jauh emang jaraknya. Loh itu kan pendaki, jalan tapi kok enggak bawa tas. Tapi itu pendaki, jadi pakai jaket, kayak pakai jaketnya ini, cindungnya ini dipakein di kepala. Loh itu pendaki. Dilihat tuh. Setelah agak mendekat itu kan, oh iya itu pendaki. Jadi pakai sepatu juga. Dan setelah dekat, ternyata Mas Galang ini kaget di situ. Loh, kok kamu di sini, Rus? Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Rusli. Mas Galang kan kaget di situ. Loh, kok kamu di sini, Rus? Kamu kok bisa-bisanya di sini? Nggak ikut adikmu itu akad. Kamu ini gimana? Akan tetapi di satu sisi Mas Galang ini bahagia sekali bertemu dengan temannya yang dari tadi udah dirasain terus si Rusli. Nah Rusli ini menjawab, yo, aku nyusul kamu, aku juga kangen kok sama kamu. Jadi memang di situ Mas Galang nggak menaruh curiga kepada Rusli pada waktu itu karena Rusli itu memang punya satu kebiasaan ya, beberapa kebiasaan lah yang unik. Kalau mendaki dia itu sering nyusulin gitu. Contohnya ketika mereka itu ke Semeru, Mas Galang udah berangkat duluan sama teman-teman yang lain, Rusli itu bilangnya nggak ikut. Tapi ternyata Rusli itu udah ada di base camp gitu loh. Nah ketika mereka simaksi, pada waktu di Semeru kaget kok ada namanya Rusli. Habis itu Rusli itu di belakang, halo aku udah di sini. Jadi seperti kasih surprise gitu sukanya sama teman-temannya. Pokoknya anaknya itu unik sekali menurut penuturan Mas Galang. Nah akhirnya kan Mas Galang ini tidak menaruh curiga di situ kan karena kebiasaan itu. Dan ada satu kebiasaan lagi dari si Rusli. Rusli itu sukanya kalau di pendakian mereka ngecamp terus tiba-tiba itu menghilang setengah jam bahkan sampai 1 jam, tiba-tiba datang lagi ditanya, Rus dari mana kamu? Dicariin kok dari tadi. Dia itu cuma ketawa aja ketika teman-temannya itu agak sebel dulu ketika mendaki. Rahasia dong, aku punya tempat rahasia. Udah kowe kabeh gak usah ngerti, kalian semua nggak usah tahu. Pokoknya selalu menjawab seperti itu. Rusli itu anaknya unik sekali menurut Mas Galang. Makanya Mas Galang itu sangat dekat dan dia itu merasa ini sesuatu yang berbeda, orang yang sangat berbeda bagi Mas Galang. Makanya dia dekat sekali. Nah, kembali lagi ke cerita. Dia bahagia sekali di satu sisi, akan tetapi dia agak jengkel karena adiknya itu mau akad, kenapa dia malah ke gunung gitu kan, ditanya. Kamu itu gimana? Malah ke sini. Adikmu gimana? Udah, yang penting aku juga kangen sama kamu, Lang. Ayo. Kamu lagi apa di sini? Aku lagi ini nyari air, kok enggak ada. Itu aku sama rombongan, aduh rombongan itu parah banget ini, Rus. Tak suruh ambil air, kok enggak ambil air. Terus ini kan repot jadinya, kami enggak bisa masak, cuma masak mie instan, kuahnya aja sedikit. Terus minumnya itu pakai tak taker ditutup-tutup. Terus Rusli itu nampak tersenyum, ya wis enggak usah marah-marah, ayo. Cari itu aja, tak temenin cari air. Nah, setelahnya mereka jalan kan. Mereka jalan ditemani si Rusli itu, Mas Galang sambil nyari air kan. Di situ mereka ngobrol, jadi Galang dan Rusli itu seperti menuntaskan rindu mereka dalam gelapnya malam di hutan itu kan. Jadi mereka itu ngobrol asik sekali pokoknya. Karena memang mereka udah tidak ketemu lama, udah tidak pernah mendaki semenjak 10 tahun yang lalu kan. Mereka itu sangat gembira pada waktu itu, bahagia. Mereka jalan, nah tiba-tiba Galang itu di tengah perjalanan melihat ke arah kanannya. Loh, kok tadi yang tak lihat samudra kok berubah menjadi sabana gitu. Sabana jadi seperti padang rumput gitu kan. Kenapa, Lang? Ditanya Rusli. Tadi aku melihat di sini ada samudra, ada laut di sini, Rus. Ada laut gimana? Kamu itu halu, kamu kecapean jadi halusinasi. Udah, enggak mungkin ada laut. Ayo jalan, kata si Rusli kan. Dilihat lagi sama Galang, lu bener. Tadi di sini itu samudra, lautan lepas. Kok ini jadinya sabana rumput? Memang sangat luas di situ. Pokoknya lokasinya enggak tahu itu Mas Galang itu namanya apa. Dia enggak tahu, menuturkan kepada kami enggak tahu lokasinya, tapi ada lembah di situ. Nah, ini kan jalan lagi mereka berdua. Belum lama mereka jalan, tiba-tiba Mas Galang ini melihat lagi di sisi kanannya, loh. Kok ada bangunan besar yang mirip kastil gitu, kayak istana. Dia kan tanya sama Rusli di situ, "Ros, emang di sini ada bangunan seperti ini? Ada seperti kastil kayak gini?" Nah, di situ Rusli menjawab sambil menepuk-nepuk baunya Mas Galang itu, "Yo memang ada." Loh, nah caranya gimana harus buat ke sana itu jalannya gimana ini? Yo nanti kamu belum waktunya ke sana. Udah kamu belum waktunya ke sana. Nanti kalau udah waktunya kan kamu bisa ke sana, jawab si Rusli. Mas Galang ini sekali lagi tanya, "Memang benar ada, Rus?" "Ada memang di Argopuro." Yo jalan lagi ya, jalan lagi mereka berdua. Nah, belum lama mereka jalan lagi, tiba-tiba Mas Galang ini melihat di arah sisi kanannya lagi. Loh,
Itu apa Rus? Kok terang sekali, ada tenda besar dan ada musik di sana. Jadi Mas Galang ini mendengar dan melihat ada tenda yang besar, terang sekali, tenda itu seperti tenda untuk pesta gitu loh. Terus ada musik di situ, terdengar musik itu musik-musik dansa, musik-musik folk barat itu kan. Kayak waltz gitu. Akhirnya kan dia tanya sama Rusli, Rus, kamu nggak dengar apa nggak lihat itu? Iya aku lihat. Loh, emang ada terus di atas ini? Ada. Nah terus itu mereka siapa kok di atas gunung adain pesta? Keren ya Rus ya? Tanya Mas Galang kan. Iya memang keren. Nah, itu kan orang-orang Belanda, orang-orang kaya Lang. Oh orang-orang Belanda, orang-orang kaya. Lah kamu kok tahu? Ya tahu lah karena mereka udah biasa kayak gini mungkin di sini. Jawab si Rusli. Kita bisa ke sana ndak Rus? Yo belum waktunya nanti. Lagian kita juga bukan golongan mereka kok. Udah ndak usah ke sana aja. Ayo kita jalan aja. Nah akhirnya kan Mas Galang ini jalan sambil ngobrol. Keren ya ada pesta di atas gunung di tengah hutan kayak gini. Rusli itu cuma senyum aja sambil tangannya itu seperti disakukan di jaketnya kan sambil jalan. Dia pakai cindung santai Rusli ini jalan mendampingi Mas Galang yang lagi cari air. Nah tidak begitu lama mereka jalan, tiba-tiba ada seperti satu aliran air gitu kayak ketukan banyu gitu keluar. Nah di situ Mas Galang lihat, wah iki Rus, ono banyu, enak banyu iki. Nah itu udah kamu ambil air dulu, tak tungguin. Akhirnya Galang di situ kan ambil air dipenuhi botol-botolnya, 3 botol itu dipenuhi. Nah, setelahnya ditutup, si Galang ini bilang sama sahabatnya itu, Rus ayo Rus, neng tendoku wae, lah tendomu neng di? Gak gawa tenda aku, memang ngujung golek kowe. Ndak bak tenda aku itu, memang saya itu sengaja cari kamu Lang, kata Mas Rusli itu kan. Akhirnya Mas Galang, oh kamu itu memang aneh dari dulu, ayo ikut aku aja ke tenda. Akhirnya kan jalan mereka berdua menuju ke tenda yang didirikan oleh rombongannya Ivan dan Mas Galang tadi kan. Mereka sampai di tenda, nah sesampainya di sana, Mas Galang ini menawarkan Rusli, Rus kopi ya Rus, tak gawekno kopi, tak bikinin kopi, aku nggawa iki. Kopi senenganmu, aku bawa kopi kesukaanmu. Rusli itu cuma tersenyum. Siap, tak tunggu kata Rusli. Akhirnya dibikinin kopi itu sama Mas Galang kan. Karena Mas Galang ini diliputi rasa bahagia sekali. Sahabatnya tiba-tiba datang dengan kejutan seperti itu. Memang aneh arek iki. Batin si Mas Galang kan pada waktu bikinin Rusli kopi. Setelahnya kopi diseduh, ditaruh di depannya Rusli. Mereka berdua ngopi, ngerokok, ngobrol. Mereka itu lama sekali. Pokoknya melepas kerinduan mereka. Nah setelahnya mereka ngobrol lama itu kan nggak kerasa gitu kan, udah jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari itu Galang itu bilang sama Rusli, Rus, wah aku ngantuk banget iki. Piye nek aku tak turu sik. Kowe engko nek turu, kowe mlebu nang tendo, yo. Nang tendo langsung mlebu wae, gak apa-apa. Kata si Galang itu kan masih cukup. Ini tenda kapasitas besar. Ada 3 tenda di situ didirikan kan. Akhirnya Rusli ini cuma berucap, oke Lang, matur suwun ya Lang yo. Kowe apik terus kowe, mbek aku. Gak tahu gak apik kan biyen. Kamu baik terus sama aku dari dulu, ndak pernah ndak baik sama aku. Itu Mas Galang ini sempat menanggapi pernyataan dari Mas Rusli ini kan. Ngomong apa cah kowe? Wes biasa wae. Ayo aku tak turu sik ya, Rus yo. Bener-bener ngantuk iki aku. Iya wis turu tidur sana, kata si Rusli. Akhirnya Mas Galang ini tidur. Nah, sebelum tidur ini Mas Galang sempat melihat Rusli. Rusli itu duduk di depan tenda dan dia menghadap ke arah hutan pada waktu itu. Jadi cuma diem aja Rusli. Nah, setelahnya karena Mas Galang ini udah sangat capek, dia pun terlelap kan, dia tidur di situ. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Mas Galang bangun. Mas Galang bangun ini dia melihat teman-teman lain ini, rombongan dari si Ivan ini udah pada bangun semua. Dan di situ wah, udah pada masak di situ, tumben-tumbenan. Ini kata Mas Galang kan, apa Rusli yang nyuruh ya, batin Mas Galang kan. Nah setelahnya dia tanya sama Ivan, Van, temanku mana Van yang tadi malam nginep di sini? Ivan kan agak bingung. Temen siapa Mas? Loh, Rusli kok. Mas Rusli? Tanya si Ivan. Iya kan, semalam ikut aku ke sini kalian tidur. Tak suruh tidur sini. Kamu ndak lihat? Oh, ndak ada kok Mas, kami bangun ndak ada sih. Mas Rusli. Emang Mas Rusli ke sini Mas? Sama siapa Mas? Sendiri. Tadi malam ketemu aku pas aku lagi nyari air. Loh, Ivan kan agak kaget. Nah, terus kemana ini Mas Rusli? Nggak ada kok Mas. Tadi kami bangun itu nggak ada. Jadi Ivan berusaha meyakinkan dengan bertanya dengan teman-teman lain. Kalian ada yang lihat nggak? Ada satu teman datang tadi malam, temannya Mas Galang.
Nggak ada, cuma kami kok. Semuanya menjawab seperti itu. Di situ kan Mas Galang agak kaget. Tapi dia itu nggak menaruh curiga. Oh, memang dasar Rusli. Rusli itu memang seperti itu. Sukanya ngilang, kembali lagi, nampak lagi, ngilang, nampak lagi. Ya wes lah, kata Mas Galang. Dan Mas Galang ini berpikir Rusli mungkin turun apa ya. Dia ke base camp. Yang penting dia udah nemenin aku gitu kan. Akhirnya mereka di situ makan karena udah masak rombongannya. Makanlah mereka. Nah setelah makan, Mas Galang ini sempat tanya sama Edi, ini gimana kamu leadernya? Mau naik lagi ke puncak apa gimana? Nah di situ Ika itu tiba-tiba ketika Mas Galang sedang bertanya dengan Edi, Ika ini bilang sama Mas Galang, mas pulang aja mas, udah pulang aja. Loh kamu kenapa kak? Kok kayak ketakutan gitu kamu? Iya mas, tadi malam mas, sumpah mas aku denger mas dengan telinga aku sendiri mas. Denger apa? Tanya Mas Galang. Ada cowok nangis mas, bener di depan tendanya Mas Galang. Kaget kan di situ Galang, loh ada cowok nangis, bener tak kamu denger kayak gitu? Bener mas, aku denger ada cowok nangis di depan tendanya Mas Galang. Bener mas, aku takut mas, pulang aja pulang mas, kata Ika. Nah di situ akhirnya kan Mas Galang tanya sama Edi, gimana Ed, ini pacarmu udah minta pulang, udahlah kita pulang aja, kondisi kita udah nggak memungkinkan. Aku juga dapat air sedikit cuma 3 botol, ini udah nggak bisa sampai ke puncak, ayolah, udah gampang nanti kapan-kapan lagi kita kesini lagi, ini kasihan loh pacarmu. Di situ Edi kan akhirnya ya sudah kita turun saja. Akhirnya mereka pun kemas-kemas setelah itu. Mereka packing semua barang-barang mereka, dimasukkan ke dalam keril, dirapihin lah. Mereka pun jalan menuju turun ke base camp. Nah singkat cerita, mereka turun itu sampai di base camp pada sekitaran sore hari. Sore hari itu jam-jam 4 lah lebih, udah hampir setengah 5 itu. Mereka sampai di base camp, setelahnya mereka membersihkan diri, mandi-mandi di situ. Termasuk juga Mas Galang dan si Ivan, adik sepupunya itu. Nah setelahnya Mas Galang setelah mandi itu bertanya dengan orang perizinan itu, warga yang ada di pos Simaksi di rumah warga itu. Bertanya kan di situ Mas Galang itu, mas mau tanya mas, ada pendaki yang namanya Rusli nggak naik kapan gitu? Nggak ada mas kayaknya. Loh masa nggak ada? Tanya Mas Galang. Nggak ada kok mas. Akhirnya kan diliatin buku Simaksi, daftar itu kan namanya Rusli emang nggak ada di situ. Loh cara memang aneh, kata Mas Galang itu, batinnya nih, batinnya itu aneh. Rusli itu naik nggak izin, gimana anak tiba-tiba hilang. Nah setelahnya Mas Galang ini teringat, loh HP ini tak telepon si Rusli wae. Akhirnya HP itu diambil karena HP-nya memang benar-benar tidak ada sinyal ketika naik ke Argopuro itu kan. Ketika awal pendakian memang tidak ada sinyal, udah blank semua sinyal. Dia ambil, ternyata ada di situ 2 sinyal, agak kuat kan sinyalnya. Akhirnya dibuka, loh kok banyak sekali notifikasi. Kaget kan ini Mas Galang ini, masih susul menyusul gitu notifikasi. Masuk. Akhirnya dilihatin satu persatu loh. Dilihatlah notifikasi yang masuk. Di situ tiba-tiba Mas Galang ini diem. Dia itu seperti kaget dan shock, dan tiba-tiba dia itu meneteskan air mata. Akan tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Nah kebetulan Ivan yang di situ lagi bikin kopi kan melihat kakak sepupunya itu kan nangis. Mas Galang kenapa mas? Dia cuma diem. Mas kenapa mas, ada apa mas, kok nangis mas, tanya si Ivan. Akhirnya di situ kan Mas Galang menatap Ivan. Rusli meninggal dunia, temanku yang semalam. Ivan kan shock di situ, kaget ya. Loh kok bisa mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok bisa mas? Nggak tahu, aku nggak bisa jawab apa-apa, kata Mas Galang kan. Loh ya sudah mas, ya sudah, ayo kita pulang apa gimana mas, tanya Ivan. Ya kita pulang aja Ivan, ayo kita pulang aja. Akhirnya Ivan mengabarkan dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang lain juga bersimpati kan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk si Edi. Apa ya mas? Ayo mas kita pulang aja mas. Di itu Edi kelihatan sangat peduli pada waktu itu. Ayo kita pulang, kita pulang. Akhirnya mereka pamit ke warga itu yang untuk Simaksi kan, dan mereka pun pulang. Mereka pulang menuju ke terminal Probolinggo, dan setelahnya mereka naik bis menuju ke terminal Bungrase di Surabaya. Sesampainya di Surabaya, si Galang ini, Mas Galang, langsung dianterin Ivan, adik sepupunya itu, untuk menuju ke rumah sahabatnya Rusli pada waktu itu. Menuju ke sana langsung mereka berdua kan, Mas Galang diantar sama Ivan. Nah sesampainya di rumah Rusli, bener-bener kaget si Galang ini. Ternyata memang Rusli itu udah tidak ada. Nah di situ Galang langsung menemui ayah dan ibunya si Rusli. Mereka nampak menangis, shock, mereka tidak bisa diajak bicara orang tua mereka. Akhirnya orang tuanya si Rusli
Nah akhirnya Mas Galang ini bertanya dengan adiknya Rusli yang bernama Afni. Nih, kenapa nih? Rusli kok bisa ndak ada? Ini gimana ceritanya? Ini Rusli di mana? Aku belum lihat Rusli. Tanya Mas Galang kan dengan ribuan pertanyaan kepada Afni karena dia benar-benar shock. Afni cuma diem di situ. Dan Afni tiba-tiba menjawab, Mas Rusli sudah dimakamkan Mas kemarin langsung Mas. Kaget di situ Galang kan. Ya Allah Gusti, aku ndak menangi jenazahnya, aku ndak sempat lihat jenazah sahabatku sendiri. Mas Galang itu nangis di situ jadi-jadinya. Kalau digambarkan ini penuturan Mas Galang di ceritanya kepada kami itu seperti auman singa pada waktu itu. Dia menangis menjerit benar-benar sangat kencang pada waktu itu. Sampai pada akhirnya ayahnya Rusli yang tahu kalau Galang ini dekat dengan anaknya, sampai yang ayahnya masih shock dengan kehilangan anaknya itu menghampiri Galang, itu dipeluk si Galang biar dia itu tenang karena ayahnya juga tahu kedekatan antara Galang dan Rusli. Mas Galang ini benar-benar nyesel, aku kok udah temu sama jenazah sahabatku sendiri. Ya Allah, ini siapa yang tadi malam ketemu aku? Maksudmu apa Rus? Kok sampai aku ini kamu temui tadi malam, kamu temani, maksudmu apa Rus? Dia itu masih nangis terus di situ. Mas Galang sampai pada akhirnya setelah agak tenangan dia minum air putih. Akhirnya diceritakanlah sama Afni, adiknya dari Rusli. Mas Rusli itu kemarin mau nyusulin aku Mas ke Lamongan karena Mas tahu sendiri lah, Rusli itu kan susahnya minta ampun Mas, itu kakakku itu. Dia itu ketika menuju ke Lamongan, aku udah berangkat semua dengan keluarga mau akad, dia itu karena bangunnya itu terlambat, dia akhirnya kan bilang sama rombongan yang ke sana untuk berangkat duluan, dia bakal nyusul karena dia sudah tahu alamat dari calonku Mas pada waktu itu kemarin. Ini dia naik motor. Nah ketika dalam perjalanan menuju ke Lamongan, Mas Rusli ini menghindari mobil pada waktu itu Mas, karena dia menyalip, terus dia agak menghindari mobil dan ternyata stangnya itu kena Mas sama mobil itu dan dia itu terbanting langsung ke aspal dan langsung di situ ada truk yang melintas. Mas Rusli itu ketika meninggal di lokasi Mas, kata si Afni. Ya Allah Gusti Rus innalillahi, ya Allah koncoku kowe kenapa kok ngene Rus. Batin Mas Galang dia terus meneteskan air mata, dia tidak bisa membendung air matanya, dia benar-benar sedih. Setelah itu Mas Galang ini diantar si Ivan langsung menuju ke makamnya si Rusli. Di makamnya tersebut Mas Galang ini menangis. Dia melihat makam sahabatnya Rusli itu sambil menangis. Dia di situ sempat agak bertanya-tanya di situ, seperti bertanya dengan makam sahabatnya itu. Ya Allah Rus, maksudmu apa Rus? Mau bengi Rus? Nemoni aku Rus. Dewi urung sempat munggah gunung bareng, terus kau mau bengi nemoni aku. Maksudmu apa? Kamu menemui saya itu maksudmu apa tadi malam? Jadi pertanyaan itulah yang terus ada di kepala Mas Galang sampai cerita ini dituturkan kepada kami. Jadi yang bisa kami tangkap dari cerita ini, maksud daripada almarhum Mas Rusli berbicara dan menemui Mas Galang ketika malam itu adalah seperti Mas Rusli ini seperti menunaikan tugasnya, menunaikan janjinya kepada Mas Galang untuk menemani dia naik ke Argopuro, mengenang masa tahun 2010 ketika dirinya almarhum bersama Mas Galang dan teman-teman lain itu naik ke Argopuro via Baderan. Dan pada malam itu berarti Mas Rusli sudah meninggal, akan tetapi dia tetap menunaikan janjinya kepada sahabatnya Mas Galang itu untuk menemaninya dalam pendakian di Gunung Argopuro via jalur Bremi. Padahal pada waktu itu menurut penuturan cerita dari Afni, adiknya Mas Rusli dan keluarganya, Mas Galang itu meninggal berarti pada hari Jumat malam. Dan pada Jumat malam itu Mas Galang itu sedang ambil air. Mas Galang itu ingat betul itu. Jadi itulah cerita yang bisa kami tangkap. Jadi esensi dari cerita ini adalah Mas Rusli itu menemani Mas Galang, menunaikan janjinya kepada sahabatnya itu untuk menemaninya mendaki di Gunung Argopuro via Bremi pada tahun 2020 itu pada waktu itu. Cerita yang sangat luar biasa. Kisah yang sangat menyayat hati bagi Mas Galang sampai hari ini tidak bisa dia lupakan.
Bagi kami pun ini cerita yang luar biasa. Jadi ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini ketika dalam pendakian tadi Mas Galang bercerita bahwa kekompakan itu sangat perlu dalam tim, apalagi ini pendakian. Jadi kesiapan berupa mental, fisik, attitude semuanya harus dipersiapkan sebelum naik, benar-benar naik ke atas gunung. Pokoknya apapun itu harus kompak. Jangan lupakan untuk setiap mau naik gunung berdoalah. Berdoalah minta diberi keselamatan dan kelancaran. Jangan lupa untuk selalu kompak, untuk selalu mempunyai inisiatif-inisiatif ketika keadaan-keadaan darurat. Dan kita itu tidak boleh egois, kita tidak boleh sok-sokan di situ, tidak perlu cari siapa yang paling ganteng di situ, karena semuanya itu sama ketika naik gunung. Kita harus kompak dalam satu tim. Kira-kira seperti itulah cerita dari Mas Galang ini yang ada di Surabaya yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan kesimpulan dari cerita ini. Baik, seperti itu saja. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.